Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari grup E dengan anggota saya sendiri Septiana Putri Talentin NIM 41114190032. Dan saya Anindya Nabil Kebusat Madza dengan NIM 4114190117. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir database yang kami buat, yaitu tentang sistem informasi data transaksi di sebuah toko sembako. Nah, kenapa sih kita milih membuat sistem informasi pada toko sembako? Itu tuh karena kan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tuh mengalami peningkatan yang sangat pesat ya pada pemanfaatannya, eh, yang menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang tentunya semakin modern dan juga canggih. Nah, salah satu aspek yang menjadi sorotan utama saat ini tuh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi. Nah, seiring berkembangnya zaman, banyak manusia itu yang tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Hal ini tuh menyebabkan banyaknya instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi informasi ini untuk menunjang proses bisnis mereka. Salah satu contohnya itu pada proses transaksi toko sembako. Nah, toko sembako itu kan merupakan toko yang banyak ditemui di masyarakat, baik yang berskala besar maupun kecil. Walaupun terkesan remeh dan sepele, namun toko sembako memiliki efek yang cukup besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, pada awalnya pendataan dan transaksi ini kan dilakukan secara manual. Namun, dengan seiring berkembangnya sistem informasi yaitu database, maka proses transaksi ini yang awalnya manual dapat dilakukan secara online, yaitu melalui website yang dibuat menggunakan sistem database. Dengan tentunya hal ini tuh dapat mempermudah dan membantu meningkatkan kinerja dalam pengelolaan data, sehingga akan diperoleh informasi yang akurat serta transaksi menjadi lebih mudah dan juga cepat. Lalu kita akan masuk dalam pembahasan, yaitu berupa langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada analisa kasus. Nah, analisa kasus sendiri itu tadi kan udah dijelaskan bahwa toko sembako itu banyak ditemui di masyarakat ya. Nah, proses yang terjadi dalam transaksi di toko sembako ini itu yang pertama tuh adanya pelanggan yang datang dan memilih barang apa saja yang hendak dibeli. Lalu pelanggan membayarkan uang sesuai dengan total harga barang yang dibelinya. Lalu yang terakhir itu pelanggan kemudian akan mendapatkan barang yang diinginkan beserta dengan nota pembeliannya. Yang selanjutnya ada tabel enterprise. Ini akan saya perlihatkan tabel enterprise-nya. Nah, ini tuh tabel enterprise-nya. Enterprise dalam sistem informasi data transaksi di sebuah toko sembako ini tuh ada tiga, yaitu berupa data nota, data barang, dan juga data pelanggan. Sedangkan untuk entitasnya itu ada entitas nota dan juga entitas barang. Untuk atribut atau field-nya itu dalam entity nota itu ada nota underscore ID, nota underscore tanggal, total underscore harga, dan juga nama underscore pelanggan. Selanjutnya, untuk entity barang itu sendiri, ada barang underscore ID, barang underscore nama, barang underscore harga, dan juga barang underscore jumlah. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. Gambar ERD-nya itu seperti ini ya, dengan analisa ERD sebagai berikut. Itu tuh terdapat dua entity, yang tadi udah dijelasin. Terus dalam entity barang itu memiliki atribut barang ID, barang nama, barang harga, dan barang jumlah.
Kemudian ketika pelanggan itu udah memilih barang apa saja yang akan hendak dibelinya, selanjutnya penjual akan menuliskan nota barang sebagai data barang apa saja yang akan dibeli oleh pelanggan. Untuk hubungan nota barang sendiri itu memiliki 3 atribut, yaitu barang jumlah, nota ID, total harga. Di mana barang jumlah dan nota ID ini adalah foreign key, dan juga total harga sendiri merupakan atribut yang juga berada pada entity nota. Setelah itu, penjual selesai menuliskan nota barang. Selanjutnya penjual akan menuliskan nota yang merupakan sebuah entity dengan atribut nota ID, nota tanggal, total harga, dan nama pelanggan. Nah, ketika si penjual sudah selesai menuliskan nota, selanjutnya itu adalah proses transaksi antara penjual dan pelanggan, di mana pelanggan akan mendapatkan nota dan barang, dan juga penjual akan mendapatkan sejumlah uang dari total harga. Ini skema ERD-nya. Lalu yang selanjutnya itu pembuatan DFD atau Data Flow Diagram. Nah, setiap pelanggan yang akan membeli itu akan diarahkan pada proses transaksi, di mana pada proses transaksi antara pelanggan dan penjual. Penjual akan mendapatkan keuntungan dari barang yang dibelinya. Dibeli oleh pelanggan, sedangkan pelanggan itu akan mendapat barang dan juga nota. Baik, selanjutnya untuk kita akan memasuki penjelasan tentang jenis-jenis data yang digunakan. Baik, di sini sudah terlihat halaman phpMyAdmin dengan nama database yaitu DB Toko Offline. Dalam database ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel image, tabel nota, dan tabel user. Yang pertama yaitu ada tabel image. Tabel image ini sendiri digunakan untuk menyimpan bukti nota yang telah diberikan kepada pelanggan, sehingga dapat oleh penjual dapat mendapatkan salinan atau berkasnya secara daring, sehingga tidak perlu memakan tempat yang banyak hanya untuk menyimpan nota-nota. Di sini dapat terlihat yang pertama itu ada ID yang merupakan primary key di sini. Tipe datanya yaitu integer dengan panjang karakter 11. Kemudian ada image itu sendiri, tipenya varchar dengan panjang karakter 100. Kemudian ada image text yang tipenya merupakan teks. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tabel nota. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi-informasi apa saja yang terkandung pada nota. Di tabel nota ini sendiri, yang pertama yaitu ada nota ID yang berupa primary key. Kemudian tipenya yaitu big integer dengan panjang karakter 10 dengan tambahan yaitu auto increment atau dapat secara otomatis ditambahkan sesuai dengan urutan. Kemudian yang kedua itu ada total harga, tipenya sama masih big in, tetapi dengan panjang karakter sebanyak 50 karakter. Kemudian yang ketiga ada nama pelanggan, yaitu varchar dengan tipe data varchar dengan panjang karakternya 30. Kemudian nota tanggal, tipe datanya itu date atau tanggal. Kemudian ada bukti. Bukti ini berupa foto atau scan yang telah diupload oleh admin dari
toko offline itu yang dapat mengakses website ini atau sistem informasi ini. Kemudian tipenya, tipe datanya yaitu long blob. Kenapa kita menggunakan long blob? Karena salah satu tipe yang dapat tipe data yang dapat menampung foto dalam database atau PHPMyAdmin ini adalah tipe data blob. Akan tetapi tipe data blob itu sendiri hanya dapat menyimpan dalam kapasitas yang terbatas dan cukup kecil. Maka dari itu kami di sini menggunakan tipe data long blob sehingga dapat menampung file yang sedikit lebih besar daripada jika dengan menggunakan blob biasa. Kemudian beralih ke tabel selanjutnya yaitu tabel users. Tabel ini digunakan untuk membedakan mana yang admin dan mana yang user. Lebih spesifiknya lagi, tabel ini digunakan untuk menyimpan username dan password dari admin itu sendiri. Dapat dilihat di sini, yang pertama ada ID yang merupakan primary key dengan tipe data big-in dengan panjang karakter sebanyak 10 karakter. Kemudian yang kedua ada user ID, tipe datanya big-in juga dengan panjang karakter sepanjang 10 karakter juga. Kemudian ada username dengan tipe data varchar sepanjang 10 karakter dengan catatan ada catatan UTM-F8B ini. Kemudian password dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 8 karakter dan collection dapat diberikan atau maksudnya untuk yang username ini ada case insensitive, sedangkan untuk password ini catatannya yaitu dia case insensitive. Jadi untuk di username huruf kapital dan huruf tidak kapital tidak akan berpengaruh. Tetapi pada password huruf kapital dan huruf non kapital itu akan sangat berpengaruh pada input maupun cara untuk login dari user itu sendiri. Kemudian yang kelima ada date atau tanggal, tipenya yaitu timestamp. Kenapa kami memilih timestamp di sini? Karena kami ingin mendapatkan waktu yang lebih presisi dan lebih akurat dari user atau admin yang ingin mendaftarkan menjadi admin, sehingga nanti dapat digunakan untuk keperluan yang lebih lanjut seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke websitenya atau sistem informasi yang sudah kami buat. Di pertama ini kami menempatkan sebuah landing page yang yang memiliki 2 tombol dan teks seperti ini. Dari sini fitur yang dapat kita nikmati atau dinikmati itu yaitu ada 2 tombol dan ada 2 tombol ini. Yang pertama yaitu show data dan yang kedua edit data. Pertama-tama mari kita lihat untuk yang show data. Nah, ketika tombol show data itu kita klik, maka kita akan dialihkan ke halaman database toko offline. Di sini terdapat sebuah tabel yang berisikan informasi-informasi yang sudah kita input dalam tabel nota tadi. Seperti contoh di sini ada ID nota nomor 1, tanggal pembelian tanggal 27 Juni 2021 atas nama pelanggan Monica dengan total belanja sebanyak Rp10.000. Dan data-data yang lain. Ini semua nanti halaman ini nanti berfungsi untuk menampilkan data-data siapa saja yang sudah diupload dan oleh admin. Fungsinya laman ini dapat diakses
oleh semua user sehingga tidak memerlukan sebuah akses admin untuk dapat mengaksesnya. Sehingga misalkan pelanggan mendapatkan kekeliruan dalam kembalian atau sebagainya, itu nanti dapat dicek di sini sehingga dapat terdapat bukti yang sah atau valid sehingga tidak perlu adanya lagi eh, perdebatan seperti itu dengan penjual toko atau admin toko offline itu sendiri. Selanjutnya kita kembali ke landing page itu sendiri. Yang kedua kita akan membahas tentang menu edit data. Kita menuju ke menu edit data dengan klik ini saja. Nah, kemudian dari menu landing page tadi, ketika kita klik edit data, kita akan diarahkan menuju ke website atau laman untuk login. Nah, di sini terdapat seperti biasa tulisan login form dan tempat untuk menginput atau mengisikan username dan password. Kemudian ada tombol untuk login dan menu untuk sign up. Ini berjaga-jaga saja jika misalkan ada user yang ingin atau ada pengelola toko offline itu sendiri yang ingin menjadi admin dari website ini. Seperti itu. Dari sini kita akan menuju ke website sign up dulu karena kita belum mempunyai akun. Di website sign up ini kurang lebih sama dengan laman atau website yang login tadi, hanya saja untuk perbedaannya dia daripada untuk login, dia di sini tombolnya yaitu sign up. Dan kurang lebih secara hasil atau secara output hasilnya hanya itu saja. Tetapi untuk proses yang terjadi di belakang itu, untuk ketika login itu kita mengirimkan input yang ada pada dua kolom tadi berupa username dan password. Kemudian kita mencocokkan dengan data yang sudah ada di dalam database. Itu untuk yang laman login. Sedangkan untuk yang laman sign up, kita hanya mengirimkan data yang diinput oleh user ini ke dalam database. Baiklah, di sini kami akan mendemonstrasikan untuk cara sign up. Kita hanya perlu menuliskan username. Misalkan kita tuliskan Septiana _Talentin. Kemudian dengan passwordnya kita tulis sembarang saja ya. Kemudian kita klik sign up. Setelah sign up, kita akan langsung diarahkan kembali ke laman login. Kemudian kita akan coba untuk login dengan username dan password yang baru saja kita buat. Salah. Coba kita ulang untuk sign up-nya lagi. Misalkan P Talentin seperti itu. Kemudian passwordnya misalkan seperti ini. Kemudian kita sign up. Coba kita loginkan lagi. Mohon maaf ada sedikit kendala karena tadi password yang kita ketikkan ketika sign up itu tidak dapat dilihat, maka kurang lebihnya kita tidak tahu sampai mana batasan kita dapat menuliskan password tadi. Sehingga kita akan coba login dengan username yang sudah pernah kami buat sebelumnya, yaitu dengan username Talentin, passwordnya ini. Nah, setelah dapat login, maka kita akan mendapati main menu yang ada seperti ini.
Nah, main menu ini di sini terdapat sebuah tabel sederhana yang menunjukkan data-data yang sudah tercantum sehingga admin tidak perlu bolak-balik ke laman yang tadi menunjukkan eh, tabel itu sehingga dapat praktis saja mengakses di main menu ini. Di sini terdapat menu edit dan delete, kemudian ada menu tombol add data dan juga tombol logout. Baik, di sini kita akan coba untuk mengedit salah satu data yang ada di sini. Misalkan kita mau edit eh, data punya milik saudari Monica. Misalkan kita klik edit di sini. Kemudian kita akan diarahkan ke website, ke laman edit data, yang mana kita diminta untuk mengubah atau misalkan kita salah pencet, kita tinggal save saja. Di sini sudah terdapat data yang sebelumnya tertera. Di sini untuk tanggal pembelian sudah tertulis tanggal 27 Juni 2021 atas nama saudari Monica dan jumlah belanjanya 10.000. Misalkan kita mau ubah data ini karena terdapat salah penghitungan pada harganya, sebenarnya saudari Monica ini membeli barang sebanyak atau seharga Rp15.000. Kita misalkan seperti itu, kemudian kita save. Nah, di sini dapat terlihat bahwa data dari saudari Monica itu sudah berubah dari total belanja yang awalnya hanya 10.000 menjadi 15.000. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk menghapus salah satu data. Misalkan kita ingin hapus data milik saudari Ifra. Kita klik di sini delete, kemudian akan muncul notifikasi di mana localhost itu meminta konfirmasi dari user atau dalam hal ini admin, apakah Anda yakin untuk menghapus data dari saudari Ifra. Ketika kita ingin menghapus, maka kita seharusnya mengeklik OK di sini, bukannya cancel. Karena jika kita klik cancel di sini, misalkan kita klik cancel di sini, maka data tersebut tidak akan terhapus. Jadi ketika hal ini sangat bermanfaat ketika admin itu tidak sengaja mengeklik tombol delete. Jadi tidak akan ada namanya data yang tidak sengaja terhapus seperti itu. Kemudian misalkan kita hapus data saudari Ifra, klik OK seperti ini. Nah, maka data dari saudari Ifra itu tadi yang seharusnya ada di bawah sini, sekarang tidak ada atau sudah kita hapus. Kemudian kita akan mencoba untuk add data. Kita akan diarahkan ke laman tambah data. Ini sebenarnya kurang lebih sama dengan laman yang tadi digunakan untuk edit data, hanya saja untuk edit data tadi kita menggunakan data yang sudah ada, sedangkan yang tambah data ini kita hanya perlu mengisikan data baru untuk ditambahkan pada database yang ada. Kita misalkan pembelian pada tanggal sekarang, yaitu tanggal 21 Juli 2021. Kemudian kita beri nama, misalkan saudara Asep itu membeli barang pada toko dan jumlah transaksi yang dilakukan saudara Asep itu sebesar Rp30.000, misalkan seperti itu. Kemudian kita klik upload saja, maka dapat terlihat di tabel di bawah di sini data dari saudara Asep itu sudah masuk ya pada tabel paling bawah dengan ID nota 9098, tanggal pembelian 21 Juli 2021, nama pelanggan saudara Asep, kemudian total belanja Rp30.000. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat bukti transaksi. Kita dapat mengunggah bukti transaksi di sini dengan cara misalkan kita ingin ubah, itu dapat kita klik edit di sini. Kemudian dari halaman edit ini kita klik ubah bukti di sini.
Kemudian kita pilih sebuah foto, misalkan foto ini, kemudian kita upload. Nah, sudah berhasil diupload di sini, tetapi kelompok kami masih mendapatkan kendala untuk dapat menampilkan bukti transaksi yang sudah diupload tersebut dalam tabel atau ya tabel yang ada di sini maupun yang ada di laman show tabel tadi. Kita bisa juga langsung mengunggah datanya dari laman add data. Di paling bawah ini ada data atau tombol untuk upload bukti seperti itu. Tetapi kembali lagi kelompok kami masih belum dapat menampilkan data atau foto yang sudah diupload ke database dalam tabel di sini. Jadi untuk saat ini kami belum dapat menampilkan bukti transaksi yang sudah diupload seperti itu. Kemudian ke fitur selanjutnya yaitu tombol logout di sini. Ini tombol logout akan sangat berguna ketika misalkan user atau dalam hal ini admin ingin idle atau meninggalkan posisi meninggalkan posisi admin itu secara sementara, maka tanpa khawatir datanya akan diubah-ubah, maka admin itu dapat klik logout di sini. Karena dengan klik logout di sini, nanti tidak dapat ada dalam tanda kutip penyusup dari pihak pembeli maupun pihak luar yang dapat mengakses data-data yang ada pada menu di sini. Misalkan kita demonstrasikan untuk logout, kita klik logout di sini, maka kita akan kembali ke laman utama yaitu landing page seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari fitur-fitur yang ada pada database-nya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Talentin. Baik, yang selanjutnya itu dari penjelasan-penjelasan di atas, maka kami dapat menarik kesimpulan, yaitu teknologi informasi dalam bidang ekonomi ini dapat memberikan manfaat dalam pelayanan terhadap masyarakat. Nah, salah satu aplikasinya itu pada transaksi di sebuah toko sembako. Dengan seiring berkembangnya teknologi, maka transaksi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui website yang dibuat dengan sistem database. Dengan adanya sistem informasi yang kami buat, harapannya itu dapat memberikan manfaat terhadap pembeli dan juga terhadap pemilik toko, sehingga transaksi yang terjadi itu dapat menjadi lebih mudah dan juga cepat. Nah, dalam membuat web ini tuh, yang pertama yang dilakukan itu adalah menganalisis kasus dan membuat perencanaan sistem informasi apa sih yang tepat untuk digunakan. Lalu selanjutnya kita membuat tabel enterprise-nya. Kemudian kita buat ERD dan DFD-nya. Selanjutnya baru kita buat database-nya. Nah, setelah data-data itu tadi masuk dalam database, kita buat webnya dan mendesain tampilan web agar terlihat lebih menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.